tingkat 1 saya adalah kontrak di Bandung. Ketika itu pada saat itu adalah berada di Jalan Terusan Halimun. Saya tingkat 1 kontrak bersama teman-teman dan alhamdulillah bisa bersatu. Di samping itu saya bisa aktif di masyarakat, terutama di daerah Galunggung Dalam. Kemudian saya pada saat itu tingkat 2 itu pernah diajar oleh Profesor Dr. Abin Samsudin. Saya biasa suka meladeni terhadap Profesor Abin Samsudin, dan pada saat itu saya ditanya, Nanang sudah bekerja atau belum? Saya menjawab saya belum. Dan alhamdulillah pada saat itu Pak Profesor Abin Samsudin membuat surat dan disampaikan kepada Dr. Andes Asesor Kepala Perpustakaan. Dan saya menghubungi ke Pak Aceh dan saya alhamdulillah ditempatkan di perpustakaan. Jadi saya bisa kuliah sambil bekerja. Tapi selama saya di perpustakaan, selama 6 bulan saya tidak digaji. Ya, saya berprinsip saya bukan mencari uang, tetapi saya mencari ilmu. Prinsip begitu. Jadi saya itu ketika sedang jadi mahasiswa itu saya tidurnya di masjid. Jadi saya bersama teman-teman di masjid, terutama memang orang yang di masjid itu adalah pada sukses. Di antaranya Yep Sobari, kemarin sebagai Korwas Kota Bandung, kemudian menjadi Ketua Yayasan BPI. Kemudian ada Usep Syabudin, dia adalah menjadi kabid ya, jadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dan ada yang menjadi malahan ada yang menjadi tentara ya, itu Min Arif itu di Angkatan Laut. Kemudian ada yang menjadi dosen di IPDN. Kemudian yang selanjutnya setelah saya lulus, saya ditanya lagi oleh Profesor Abin, Nang, kalau sudah lulus Anda harus ikut tes di Uninus. Alhamdulillah, dan saya ditempatkan di FKIP pada saat itu. Dan ketika di FKIP saya menempatkan diri ada sebagai pada saat itu saya sebagai orang muda ya, kira-kira saya adalah menampilkan wajah, kalau bahasa Sunda wajah titahin ya, jadi benget titahin. Dan alhamdulillah saya selalu aktif di FKIP itu, jadi suka orang yang disuruh-suruh ke sana kemari, meskipun posisi saya itu sebagai dosen. Meskipun jadi dosen, orang menginginkan saya jadi kepala TU, TWFKIP. Dan alhamdulillah selama 1 periode saya menjadi kepala TU. Saya diminta untuk membereskan masalah akademik dan sebagainya. Setelah jadi kepala TU, saya alhamdulillah dipercaya jadi sekretaris prodi. Dan setelah jadi sekretaris prodi dipercaya lagi, saya dipaksa oleh Prof Didin untuk mengikuti pemilihan Wadek 3. Ya, saya tidak mau masalahnya, tapi Prof Didin memaksa, kudu deks ya jadi Wadek. Nah, saya mencalonkan diri sebagai Wadek 3. Dan alhamdulillah saya dipilih secara aklamasi pada saat itu. Setelah saya menjadi Wadek 3 di FKIP, saya dimintakan lagi untuk menjadi Wadek 1. Dan itu pun saya dipilih secara aklamasi lagi. Yang lain dipilih ya, jadi melalui pemungutan suara. Tapi saya secara aklamasi bahwa Nanang Hanafiah sebagai Wadek 1. Alhamdulillah setelah saya 2 tahun, ya 2 periode, ada penambahan 2 tahun, saya itu mengalami sakit. Mungkin ketercapaian pada saat itu capek menghadapi akreditasi 5 prodi. Tapi ternyata setelah saya sembuh, ternyata saya ditempatkan jadi sekretaris prodi S3, dipindahkan ke Pasca. Saya juga aneh. Pada saat itu saya dihadapkan kepada akreditasi S3. Jadi saya bekerja dengan sekuat tenaga dan dengan teman-teman yang ada di Pasca. Alhamdulillah begitu masuk ke jadi sekretaris S3 itu saya langsung bekerja untuk menghadapi akreditasi S3. Nah, setelah saya menjadi sekretaris prodi, ternyata saya dimintakan lagi menjadi ketua prodi S3. Dan saya mencoba untuk mengajukan guru besar. Alhamdulillah saya itu kalau tidak salah hanya 3,5 bulan
Saya itu pertama diajukan oleh Uninus ke L2 Dikti, kemudian oleh L2 Dikti nanti diajukan ke Dikti ya. Dalam saya memantau dari Selancar, dan setiap minggu saya lihat ternyata alhamdulillah masuk. Tapi masuk lagi ke dalam penilaian. Itu masuk ke penilaian di berkas-berkas itu saya menunggu 1 bulan. Alhamdulillah warna hijau. Ternyata keluar langsung bahwa si berkas saya itu adalah untuk divalidasi kembali oleh pihak Dikti. Dan setelah 3 minggu ternyata pak saya keluar. Alhamdulillah, pak itu hanya 3 minggu dari penilaian ke itu. Ternyata di dalam pak ternyata saya nilainya itu ada kumulatifnya tuh sebesar angka 920,5 ya, jadi angka kreditnya itu. Saya bertanya kepada salah seorang teman saya, Pak Uyun ya, Dr. Uyun. Yang sorry itu Pak Uyun, kalau keluar SK kira-kira berapa itu dari Pak ke SK keluar? Kalau di Unpad katanya 1 bulan. Ternyata saya itu di luar dugaan, saya mendoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya minta itu kepada Allah. Ternyata dalam jangka waktu 3 hari saya bisa keluar SK itu. Alhamdulillah, itu semua rasanya saya itu di luar ekspektasi saya. Alhamdulillah, jadi saya bersyukur pada teman-teman, kepada rekan-rekan saya, kepada kolega saya yang sudah membantu saya, terutama yang membantu saya itu yang paling itu ada Pak Rektor, Pak Warek 1 dan juga Pak Warek 2 ya. Jadi alhamdulillah, jadi saya bisa menyelesaikan. Dan alhamdulillah pada saat itu, pada hari Kamis saya mendapatkan SK dan saya dipanggil sore harinya oleh Pak Rektor bahwa saya harus acara jadi pengukuhan itu hari Senin. Jadi saya punya waktu hanya 3 hari untuk persiapan, membuat segala macam. Yang paling stres saya adalah membuat untuk naskah pidato pengukuhan. Nah, itu saya baru bisa bekerja hari Jumat sebab saya dimintakan untuk pengukuhan adalah Kamis sore. Jadi Jumat baru bisa itu. Selesai pada hari Minggu ternyata fotokopi itu pada tutup. Dan alhamdulillah ada teman yang sanggup untuk memperbanyak fotopen saya sebab untuk disebarkan pada, mungkin diminta saya untuk membuat 100 eksemplar ya, 100 eksemplar. Dan alhamdulillah pada saat itu saya bisa menyelesaikan dan saya dibantu oleh rekan-rekan yang ada di Uninus, dan alhamdulillah saya bisa melaksanakan pengukuhan sebagai guru besar di lingkungan Uninus. Dan saya kira alumni Uninus yang berprestasi saya kira sangat banyak sekali. Mungkin yang sudah menjadi guru besar di alumni Uninus di antara misalkan Profesor Dr. Imas itu. Kemudian dari pasca itu banyak yang sudah jadi guru besar. Pandin itu di UIN. Di UIN itu sudah ada, UIN Bandung sudah ada 3 yang menjadi guru besar. Kemudian di UIN Serang itu sudah ada 1. Kemudian yang ada di kemudian di UIN di Surabaya itu di UIN Sunan Ampel kalau tidak salah itu sudah ada salah seorang. Kemudian di Universitas Negeri Jambi pun itu sudah ada alumni Uninus yang sudah. Kalau tidak salah sudah ada 12. Jadi 12 alumni Uninus yang sudah menjadi guru besar. Hidup Uninus dan semoga Uninus semakin maju dan mudah-mudahan para adik-adik kelas bisa semangat untuk menjadi guru besar.